Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada hari ini kami ingin berbagi video pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Langsung saja kita mulai ke pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Sumber energi yang ada itu apa saja? Yuk kita mulai pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Ini ada orang menjemur pakaian. Yang ini, pohon ini mengeluarkan oksigen, manusia menghirupnya, kemudian mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Yuk kita lanjutkan ke materi ini. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tadi menceritakan tentang pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan manusia. Nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Nih, manfaat energi matahari bagi keluarga tersebut adalah energi matahari dapat mengeringkan pakaian karena sumber energi panas matahari dapat menguapkan air pada pakaian tersebut. Nomor 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, kira-kira 1. Energi matahari dapat digunakan untuk menjemur ikan asin. Yang kedua, energi matahari dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, energi matahari dapat digunakan untuk menjemur padi milik petani. Yuk kita lanjutkan ke materi berikutnya. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Nomor 1. Basahi 2 buah sapu tangan. Yang kedua, jemurlah sapu tangan di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat diteduh. Berarti sapu tangan 1 dijemur di tempat yang panas, dan sapu tangan yang satunya lagi taruh di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari. Nomor 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sekarang kita lihat tabel pengamatannya ya. Sapu tangan pertama saat dijemur di bawah terik matahari setelah 15 menit masih basah. Yang sapu tangan kedua saat dijemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari masih basah juga. Setelah 30 menit dijemur di bawah terik sinar matahari, sapu tangan pertama menjadi mulai kering. Yang sapu tangan kedua setelah 30 menit di tempat yang tidak terkena sinar matahari mulai sedikit kering.
Setelah 60 menit sapu tangan pertama dijemur di terik sinar matahari menjadi kering. Yang sapu tangan kedua ditempatkan yang tidak terkena sinar matahari menjadi mulai agak kering. Sekarang, apakah ada perbedaan antara benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang tidak, yang diletakkan di tempat yang teduh? Ada perbedaan atau tidak? Ya, berarti benda yang dijemur di bawah sinar matahari akan lebih cepat kering dibandingkan dengan benda yang diletakkan di tempat yang sejuk atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Berarti ada perbedaannya. Saat benda ditaruh di bawah sinar matahari yang terik akan menjadi lebih kering, dan jika ditaruh di tempat yang teduh sulit untuk keringnya. Sekarang yang kedua, berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Pengaruhnya menjadi 1. Benda yang dijemur di bawah sinar matahari akan lebih cepat kering dibandingkan dengan benda yang diletakkan di tempat yang sejuk atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Yang kedua, benda yang dijemur di bawah sinar matahari selama 15 menit hasilnya sama dengan benda yang tidak dijemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, benda yang dijemur selama 30 menit sapu tangan pertama mulai kering dan sapu tangan kedua sedikit kering. Yang keempat, benda yang dijemur selama 60 menit sapu tangan pertama sudah kering dan sapu tangan kedua sedikit agak kering atau masih tetap basah. Nah, setelah kita melakukan percobaan, ayo kita membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakanku aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam peta pemikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Ini energi matahari, ini peta pemikirannya. Kita misalkan contohnya pakai nih orang menjemur pakaian ya. Energi matahari digunakan untuk menjemur pakaian. Yang kedua, ini orang sedang apa? Energi matahari digunakan untuk menjemur ikan asin. Yang ketiga, ini orang yang sedang energi matahari
digunakan untuk menjemur garam. Yang keempat ini, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang kelima, tumbuhan ini memerlukan energi, berarti energi matahari digunakan untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang terakhir, orang sedang berjemur ini, berarti energi matahari digunakan untuk membantu kesehatan. Lanjut, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman sebelahmu. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang terjadi, 1. Harga jagung akan naik. Yang kedua, jumlah jagung yang ditawarkan penjual juga akan naik. Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar permintaan jagung terpenuhi? Yang dilakukan harusnya 1. Melakukan impor jagung dari negara lain. Yang kedua, memperluas lahan pertanian jagung. Kita lanjut ke materi berikutnya. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Berdasarkan teks,
Berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui: tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalkan atau contohnya minyak bumi, emas, besi, dan tembaga. Nomor 2, berilah 3 contoh lain atau di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya minyak nilam, kopra, pala, pupuk, kompos, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu granit, intan, nuklir, karbon, dan gipsum. Soal nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Misalnya, contoh kegiatan sumber daya alam yang dapat diperbarui: 1. Hewan melakukan kegiatan peternakan, misalnya beternak ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang ini contoh kegiatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalkan 1. Kegiatan penambangan, contohnya penambangan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.